Bapa, kalau kami boleh ada hingga hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami masih boleh Engkau berikan kesehatan, kekuatan, untuk beraktivitas, untuk melayani Engkau, untuk bekerja, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Malam hari ini aku berdoa, Roh Kudus, bukakan kebenaran-Mu atas setiap kami, tentang hidup yang melayani. Kau tahu kami tidak dapat melayani dan kekuatan kami tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu. Tapi dengan pertolongan-Mu, kami mau hidup dalam melayani, memuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Bicaralah atas setiap kami. Kami buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saudaraku, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Agak kecil suaranya Pak Gem. Di tempat lain apakah agak kecil suaranya? Bagus. Di sana speakernya digedein kok, volumenya. Sudah full. Volume, Iya. volume Mungkin di kanan bawah atau pakai headset. Oke. Jadi tema kita bulan ini adalah hidup yang melayani, saudara. Tema ini benar-benar lagi menjadi kuat dalam hati saya, apalagi secara khusus ketika 2 minggu saya nggak bisa ngantor di rumah gitu kan ya. Saya menyadari betul bahwa bisa jalan pun sudah anugerah Tuhan. Kalau dulu saya pegang kaki istri saya berkata bisa jalan anugerah Tuhan. Berapa waktu lalu kebalik. Dia Saudara, bicara hati yang melayani ini, saudara, ini luar biasa. Mungkin kita bingung, tengah-tengah COVID gini bagaimana kita melayani? Nanti kita akan bahas bersama. Cuman yang saya rindukan, saudara, sebelum saya masuk lebih dalam, kita kan di New Life ini kan ada tema bulanan, ada NLC, kemudian ada FC, ada doa, ada ibadah raya. Dan untuk NLC dan FC, bahan semua sudah disiapkan. Saya minta tolong untuk setiap gembala NLC dan FC, pastikan bahan yang disampaikan itu, yang dikhotbahkan atau yang disampaikan dalam NLC dan FC, itu diambil dari bahan kita. Poin-poinnya harus tersampaikan dulu, baru mau ngomong-ngomong yang lain boleh. Maksud saya tujuannya cuma satu, supaya kalau kita ketemu, itu saling nyambung satu sama lain. Jangan sampai poinnya tidak tersampaikan, sehingga remanya nggak dapet, saudara. Jadi dalam NLC FC, pesan saya, sampaikan dulu itu. Kalau kita di mesbah keluarga kita, di hari-hari lain bebas. Sudah mau mengaplikasikannya bagaimana. Cuman bahan yang sudah dibuat, tolong disampaikan supaya kita seragam semua dulu, supaya kita bisa nyambung. Saya tahu bahwa di antara sebagian kita adalah pengkhotbah. Tapi jangan khotbahkan yang lain dulu. Khusus NLC FC itu jangan khotbahkan yang lain. Saya minta tolong di sana, supaya kita ini satu arah. Saya percaya yang dibuat itu, yang disampaikan itu adalah rema yang berasal daripada Tuhan yang mau kita hidupi bersama. Buat apa kita khotbah banyak-banyak, belajar Alkitab banyak-banyak kalau kita tidak menghidupi? Dan mungkin bahan NLC atau FC kita sudah buat simple, mungkin bagi kita terlalu sederhana, terlalu simple mungkin. Atau bagi sebagian orang terlalu panjang, terlalu sulit mungkin. Tapi mari kita bersama-sama di sana ya, saudara. Jadi saya berharap NLC dan FC, gembala-gembalanya, tolong pastikan menyampaikan apa yang sudah diberikan pada saudara. Dan sebenarnya kalau saudara sudah ber-NLC, sudah tahu seharusnya yang pertemuan pertama, apa yang kita bahas dalam hidup yang melayani. Dalam pertemuan pertama kan kita membahas tentang ada 2 tipe hamba, betul ya? Hamba yang baik dan setia, dan hamba yang jahat dan malas. Itu diambil dari Matius 25 ayat 14-30. Siapa dikatakan hamba yang baik dan setia, itu perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Hamba yang baik dan setia adalah hamba yang mengembangkan talentanya. Ketika tuannya itu memberikan talenta, Alkitab mencatat segera yang menerima talenta itu pergi menjalankan talentanya. Yang punya 5 beroleh laba 5 talenta.
berapa yang diberikan kepada dia, berapa yang dipercayakan kepada hamba yang punya 5 talenta, semuanya berkembang. Kelima-limanya berkembang. Bukan 5 jadi 6 atau 5 jadi 7, tapi 5 menjadi 10. Ini adalah tipe hamba yang baik dan setia. Ini adalah tipe hamba yang bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Dan kita tahu hamba yang baik dan setia ini tidak punya pikiran negatif tentang tuannya, tidak punya prasangka negatif tentang tuannya, tapi yang dia terima dari tuannya, dia kembangkan. Dia bertanggung jawab atas itu dan berkembang sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada dia. Itu baru dikatakan hamba yang baik dan setia. Dan tentunya saudara tahu apa yang didapat dari hamba yang baik dan setia kalau sudah ber-NLC atau ber-FC. Saudara, yang didapat dari hamba yang baik dan setia, dia mendapatkan pujian dari tuannya. Dipuji, hai hambaku yang baik dan setia. Dapatkan apa lagi? Dapatkan kepercayaan lebih. Alkitab sendiri mencatat, dia mendapatkan tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Apalagi yang didapatkan oleh hamba yang baik dan setia adalah turut dalam kebahagiaan tuannya. Masuk dalam kerajaan surga bersama menerima upah di sana. Tapi apa yang terjadi dengan hamba yang jahat dan malas? Siapa yang dimasukkan dengan hamba yang jahat dan malas? Hamba yang jahat dan malas ini, saya percaya ini bukanlah orang percaya. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai tuannya. Dia berprasangka buruk tentang tuannya, sehingga apa yang dipercayakan kepadanya tidak ada perkembangan. Karena dia tidak menjalankan apa yang dipercayakan oleh tuannya kepadanya. Makanya hamba yang jahat dan malas ini, talentanya diambil kembali, diberikan kepada yang memiliki 5 talenta itu yang berkembang jadi 10. Lihat, kalau kita berpikir logika, seharusnya diambil 1 talenta diberikan kepada yang 4 dong. Betul ya? Kan lebih sedikit, kasihan dong. Tapi ini diambil yang 1 talenta, diberikan kepada yang 10. Kenapa? Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan yang lebih besar lagi. Nah, makanya saudara, hamba yang jahat dan malas ini bukan hanya diambil talentanya, Alkitab mencatat, dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Yang terdapat ratap dan ketak gigi. Ini sudah diartikan neraka. Jadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentunya saya percaya setiap kita rindu menjadi hamba yang baik dan setia. Oleh karena itu selama 3 minggu ini, saudara, kita akan berbicara tentang hidup yang melayani. Dan saudara jangan salah konteks ketika saudara berbicara tentang Alkitab. Bisa saja saudara berkata, oh saya bukan hamba, saya adalah anak. Nah itu berarti saudara hanya mengenal Alkitab secara sepenggal. Kenapa? Alkitab sudah mencatat kita ini adalah hamba kebenaran. Hamba berarti orang yang melayani. Sudah. Nanti orang lain berkata, oh saya bukan anak, saya mempelai. Mempelai Kristus. Nah ini kan repot. Makanya kita ini adalah domba. Ketika Alkitab bicara tentang domba, itu pasti ada maksud Tuhan di sana. Domba mendengarkan suara gembalanya. Domba bergantung pada gembalanya. Ketika Yesus adalah gembala kita dan kita adalah dombanya, bukan berarti kita jadi binatang. Jangan salah konteks gitu loh, sudah. Jadi kita berkata, oh saya bukan domba, saya anak. Kenapa? Karena kalau domba kan binatang. Bukan begitu cara menafsirkan Alkitab. Ada nilai-nilai yang diseberangkan di sana. Ada domba, ada anak, ada hamba, ada mempelai, gitu kan? Ada prajurit, ada olahragawan, gitu. Nah, kita harus mengerti di sana dulu. Makanya dalam beberapa minggu ke depan, kita akan membahas tentang hidup yang melayani ini. Ketika kita bicara hidup yang melayani ini, pasti sangat kuat bicara tentang hamba, kehambaan. Nah, banyak orang nggak suka bicara tentang hamba. Kenapa? Karena yang ada dalam benaknya adalah hamba itu diperbudak. Ini juga salah konsep. Kenapa? Hamba yang dimaksudkan, kita adalah sebagai hamba yang merdeka. Makanya ketika kita melayani, kita sebagai hamba yang telah dimerdekakan. Jadi kalau tradisinya Yahudi, hamba itu di tahun Yobel atau setelah 7 tahun bekerja, dia dimerdekakan, dia boleh memilih.
mau meninggalkan tuannya atau mau mengabdi kepada tuannya seumur hidupnya. Ketika dia mengenal tuannya itu baik, memilih untuk mengabdi kepada tuannya seumur hidupnya. Dan waktu dia mengabdi kepada kepada tuannya dengan seumur hidupnya, itu dengan hati yang merdeka. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena dibeli. Nah, makanya kita harus mengerti konsep hambanya ini. Karena orang kalau kenal sebagian saja, dia jadi salah mengerti. Dipikir hamba budak. Selalu munculnya identik hamba budak. Tapi nggak pernah muncul hamba yang merdeka yang melayani karena dasar kasih, karena tuannya itu baik. Nah, yang saya masukkan di sini adalah kita membahas tentang kita ini yang melayani karena Tuhan kita tuh baik. Kita menghamba. Saudara, kita melihat ketika orang menolak tentang hamba ini agak aneh. Sebenarnya yang paling layak dilayani itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Dia seharusnya mendapatkan pelayanan yang bukan maksudnya VIP gitu ya. Yang sangat super spesial. Tapi Alkitab mencatat dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Waktu saya merenungkan itu aja, makanya saya bilang, Tuhan gak masuk akal. Engkau begitu baik, engkau yang seharusnya dilayani, tapi engkau mengosongkan dirimu dan melayani kami yang seharusnya masuk neraka dan dibuang sudah sampai selama-lamanya. Masa kita masih mau merasakan hati lagi, mau berkata, aku nggak mau melayani Tuhan, aku mau hidup buat diriku sendiri. Kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, sudah nggak akan kita lewatkan satu hari pun tanpa mengasihi Dia, tanpa melayani Dia. Saya akan jelaskan pada saudara bagaimana kita melayani Tuhan dan apa yang Tuhan mau semuanya dalam hidup kita. Maka saudara ingat ini baik-baik. Saudara, jadi selama kalau ini minggu pertama, berarti minggu kedua, ketiga, keempat, kita akan terus bicara tentang prinsip-prinsip pelayanan yang Tuhan bukakan atas buka Alkitab kita masing-masing. Matius 20, 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Biasanya orang yang lebih rendah melayani orang yang lebih tinggi. Tapi saudara tahu, Tuhan kita, Dia yang tertinggi di seluruh alam semesta, mengosongkan dirinya melayani saudara dan saya. Dia membasuh kaki murid-muridnya, ciptaannya. Dia tidak memusingkan tentang dirinya. Dia adalah Allah yang benar-benar mengajarkan kita untuk melayani dengan hati hamba. Bukan dengan pengakuan dan kehebatan kebesaran. Dia basuh kaki muridnya satu persatu. Saya nggak bisa bayangkan ketika kalau misalkan Yesus ada di antara kita dan kita tahu dia adalah pribadi yang sangat terhormat, apalagi kalau kita meyakini dia adalah Tuhan dan dia mau basuh kaki saudara dan saya. Saya nggak akan pernah bisa bayangkan itu terjadi gimana rasanya. Yang seharusnya terhormat, malah melayani yang tidak layak untuk dilayani. Kalau presiden datang tempat kita mau basuh kaki kita, kira-kira gimana? Ini bukan presiden, ini raja di atas segala raja, sang pencipta, mau melayani kita semua. Dengan segala kekerasan hati kita, dengan segala kebodohan kita, dengan segala dia mau melayani kita. Dan dia berikan semuanya bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia sudah menyediakan semua yang terbaik. Saudara yang sudah jadi orang tua,
Mungkin saudara pernah merasakan, saudara sudah masakkan semua yang terbaik bagi anak saudara. Saudara sudah siapkan, tiba-tiba anak saudara nggak mau makan. Saudara sudah tabung untuk dia sekolah di sekolah yang terbaik. Tiba-tiba anak sekolah nggak mau sekolah di sekolah yang terbaik yang sudah saudara persiapkan. Gimana rasanya? Sedih dan hancur. Betul ya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Yaitu firman-Nya, Roh Kudus-Nya. Bapa dia berikan dalam hidup saudara dan saya. Tapi seringkali kita tidak mau menikmati kehadirannya dalam hidup kita. Saya akan masuk mulai poin. Kalau saudara dan saya mau melayani Tuhan, pesan saya, layani dirimu sendiri dulu. Layani diri kita sendiri dulu. Mungkin saudara bingung, apa maksudnya melayani diri sendiri? Yang enak, beli kado buat diri sendiri, pokoknya senangkan diri sendiri. Bukan itu maksud saya. Melayani dirimu sendiri adalah membiarkan Tuhan sendiri yang melayani diri kita. Sebelum kita melayani orang lain. Saudara tahu kisah Maria dan Marta? Coba kita buka Lukas pasal 10 ayat 38. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saya ulang. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Saya ulang, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Coba saudara renungkan kisah ini. Alkitab mencatat Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkannya. Saya terbuka pagi ini, pas saya bangun tiba-tiba, ada suara bicara dalam hati saya. Kesalahan terbesar banyak anak Tuhan adalah dia tidak melayani dirinya sendiri. Dia cuma pikir bagaimana membaca Alkitab, cari ayat untuk mengkhotbahi orang lain. Ketika kita bicara pelayanan, apa yang muncul dalam pikiran kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan. Kalau saudara mau tanya sama saya, sebelum kita melayani apapun hari ini, layani dirimu dulu sendiri. Bagaimana cara melayani diri kita sendiri? Berkomitmen, berdisiplin, duduk diam, dan dengar suara Tuhan. Yang dirimu dulu. Khotbahkan Injil, tidak usah khotbahkan pada orang lain. Khotbahkan pada dirimu, hidupin dulu. Kenapa sih saya selalu berusaha untuk membagikan kebenaran? Saya percaya ini bukan sebuah kebetulan. Dalam kondisi-kondisi COVID gini pun saya pun terus Roh Kudus bukakan hati ini terus berkobar-kobar. Ketika saudara memberi dirimu berkomitmen, berdisiplin untuk duduk diam dan mendengarkan suara Tuhan, hatimu berkobar-kobar. Kasih Tuhan itu akan membakar hati saudara dan saya, sehingga saudara secara dorongan yang begitu kuat, saudara akan muncul satu kerinduan untuk melayani orang lain. Tapi banyak orang nggak mau mendengar. Banyak orang pokoknya maunya dia melayani. Sibuk sana sini. Hari ini sesibuk apapun kita, pesan saya, duduk diam,
berkomitmen, disiplin diri kita, dengarkan suara Tuhan. Itulah cara kita melayani diri kita. Sebelum kita melayani keluarga, melayani orang lain, layani diri kita. Jangan biarkan diri kita kosong, lalu kita pikir kita luar biasa melayani orang lain. Makanya dengan adanya FC, saya berharap Family Church, saudara-saudara bertanggung jawablah. Ambilkan. Walaupun berdua, suami istri, atau pengantin baru, ayolah. Kalau ini kan Tuhan sudah sediakan semua gitu loh. Enak, ada renungan firman, bisa diskusi, dan gimana, sudah. Ayo, jangan beri kesempatan pada iblis untuk mencuri firman dari hidup saudara dengan kesibukan-kesibukan, dengan perasaan kaku, dengan perasaan sungkan, rugi kita. Paulus sampai berkata, peliharalah harta yang indah itu yang saya kirim kepada saudara. Apa itu harta yang indah? Peganglah pada apa yang telah kuajarkan padamu. Itu firman yang diajarkan. Pelihara itu dalam hatimu. Pelihara betul-betul firman itu. Hidupi sungguh-sungguh, pegang dalam segala keadaan. Kita akan kuat dan melalui banyak hal dengan muncul sebagai pemenang. Tapi kalau kita nggak mau pegang, kita nggak mau pelihara harta kita harta yang indah itu, kita maunya berjalan dalam pemikiran kita malas, disiplin diri saja malas. Sebelum kita bisa berkomitmen melayani orang lain, berkomitmen dan mendisiplinlah diri kita untuk melayani diri kita dulu. Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Kalau saudara melayani diri saudara dengan membiarkan, menundukkan diri saudara untuk berdoa, mendengarkan suara Tuhan, dan firman itu tertanam dalam hati saudara dan saya, tidak ada yang bisa mengambil daripada kita. Iblis pun gak bisa curi hidup kita. Iblis pun gak bisa curi kebenaran yang Tuhan tanamkan dalam hati kita. Tapi kalau kita melayani karena ada jadwal khotbah baru sibuk. Kita belajar firman bukan untuk khotbah. Kita belajar firman bukan untuk mendapatkan pengetahuan. Kita belajar firman supaya firman itu melayani kita, mengubahkan kehidupan kita. Hari ini pengkhotbah termasuk saya harus bertobat. Kalau kita nggak bertobat, lama-lama garing hidup kita. Tapi kalau kita sudah berkomitmen membiarkan setiap pagi merenungkan kebaikan Tuhan, Roh Kudus melayani kita. Doa, renungkan firman, buka hati, taat, Tuhan lembutkan, tolong. Untuk kita boleh hidup dalam kebenaran firman. Baru saudara akan bisa menjadi seorang pelayan yang baik. Orang yang tidak melayani dirinya, tidak akan pernah menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Makanya saya juga sedih kalau misalkan dia ikut pertemuan pelayan hanya berapa orang ini, gitu ya. Tapi ya sudah, seberapa saudara yang mau menerima ini, terima, makan betul-betul firman ini. Dan lihat nanti perbedaannya pasti mencolok. Jadi melayani diri sendiri itu bukan egois. Melayani diri sendiri. Kita terus merenungkan Kristus dalam hidup kita. Terus, Alkitab mencatat Maria terus mendengarkan perkataannya. Kata terus di sini menjadi hal yang sangat penting. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus, berulang-ulang, tekun. Dalam keadaan bad mood, dalam keadaan banyak kerjaan, dalam keadaan gak ada kerjaan, dalam keadaan stres, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Terus dengarkan suaranya. Itulah melayani diri sendiri. Kalau ini kita ngerti kebenaran ini, saya percaya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Sesuatu yang besar akan meledak dari hidup saudara dan saya. Pekerjaan Roh Kudus yang tak terbatas itu akan meledak dari hidup saudara dan saya. Dalam seluruh area kehidupan kita, biarkan diri kita dilayani oleh Tuhan. Jangan terlalu sibuk sana-sini. Sehingga kita tidak ada waktu untuk melayani diri kita sendiri.
Apalagi kita cuma mikirin orang, sibuk melayani orang. Saya tidak berkata itu salah, karena itu nanti menjadi poin yang kedua. Baru kita melayani sesama, seperti Marta. Tidak ada yang salah dengan Marta, apa yang Marta lakukan. Tapi Yesus berkata hanya satu hal yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Waktu yang terbaik itu sudah dapatkan, jalurnya benar, dia melayani dirinya, maka dia akan keluar pelayanan kepada sesama. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Pelayanan yang terbaik itu keluar dari dalam hati kita. Dari kebenaran firman yang telah kita hidupi. Sehingga waktu kita khotbah bukan hanya transfer pengetahuan, tapi hidup. Yesus itu benar-benar hidup dalam hidup saudara dan saya. Saya ulang, Yesus itu benar-benar hidup dalam hidup saudara dan saya. Saudara, ini luar biasa. Ini luar biasa sekali. Ketidaktekunan dalam melayani diri sendiri, akhirnya apa? Jenuh, lelah. Mulai apa? Nyalakan orang lain. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Itulah yang terjadi dengan Marta. Marta sampai berani ngomong sama Yesus loh. Tuhan, apa engkau tidak peduli? Saudaraku ini tidak membantu aku. Kan gitu kan dia ngomongnya kan? Iya kan? Bahasa kasarnya. Orang yang melayani dan kekuatannya sendiri, Tuhan pun dianggap nggak peduli sama dia. Dia merasa kerja seorang diri. Lelah dia. Kita harus bertobat dari hal ini bersama-sama. Ngalami pembaruan budi. Tenang, duduk diam. Lagi banyak kerjaan, lagi sedikit kerjaan, lagi senang, lagi susah, lagi apapun, duduk diam, dengar suara Tuhan. Dengar terus suara Tuhan. Jadi kalau saudara mau tanya sama saya, secara sederhana, bagaimana kita pelayanan kita di tengah COVID ini? Mulai dari melayani diri sendiri. Berdoa, renungkan firman Kristus. Saya sudah mengajari saudara bagaimana kita menggali kebenaran firman, lihat konteks, lihat historis. Kalau saudara bingung, boleh ketemu. Saya akan layani secara khusus. Untuk saudara mengerti. Supaya waktu saudara mengerti cara menggali firman, hidup firman itu. Firman itu berkuasa dan membuat kita menyala-nyala. Kalau saya kasih saudara seekor kepiting, saudara nggak tahu cara masaknya, pasti hancur. Benar? Ya mungkin saudara buang, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau saudara seorang chef yang ahli cara masak, begitu Anda dikasih seekor kepiting, woi Anda langsung bayang saat dibilang, wah enak betul jadinya, betul? Sama yang jadi masalah adalah kita nggak mau memberi diri belajar bagaimana mengenal firman dengan benar, makanya firman itu nggak hidup. Tapi kalau kita memberi diri untuk belajar firman dengan prinsip menafsirkan dengan benar, firman itu hidup. Firman satu Alkitab itu lebih cukup untuk seumur hidup kita. Lebih dari cukup untuk seumur hidup kita. Nggak usah belajar yang lain-lain. Ini firman dulu. Pelajarin dengan cara yang benar. Yang kedua, ikutilah doa malam, ibadah, NLC, FC, dan sebagainya. Berkomitmenlah. Waktu saudara melayani diri saudara, misalkan jangan sambil melakukan aktivitas lain, saudara, kita harus sadar, ketika kita beribadah, kita menghormati Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita. Itu penting sekali. Kita mau melayani Yesus kan? Bagaimana kita melayani Yesus, memberi diri kita dilayani oleh Roh Kudus. Dengar firman, waktu kita menyembah. Jangan sambil minum es teler. Lalu lihat WA dan sebagainya, kemudian baring-baringan, ngantuk-ngantukan gitu kan. Ini mau ibadah atau cuma mau dengar MP3? Kalau kita ibadah, disiplin diri kita. Roh Kudus layani aku. Sekalipun lewat media, aku mau kau layani Roh Kudus. Aku mau kau layani. Bukakan kebenaranmu. Bukakan kebenaranmu. Terus kita sama-sama yuk, saudara. Kita sama-sama.
Kalau saudara memang karena kuota signal jelek, oke, saudara dengar audio. Tapi kita sendiri yang tahu apakah kita ini melayani diri kita ini dengan baik atau enggak. Kita melayani karena dasar kasih Kristus dengan komitmen dan disiplin serta ketekunan yang terus-menerus atau tidak. Layani dulu diri kita sebelum kita bicara ngomong melayani orang lain. Jadi waktu kita sudah melayani diri kita, doa, firman, saudara, ikut NLC, FC, kemudian pemuritan, biarkan diri kita tuh terbuka gitu loh. Terus, waktu saudara diperlengkapi, saudara mengalami kepenuhan Kristus. Kepenuhan kebenaran firman Kristus. Kalau gelas itu isinya Fanta, maka yang keluar pasti Fanta. Kalau dia kepenuhan. Kalau gelas itu diisi air putih, maka waktu dia kepenuhan air putih itu, yang keluar tuh air putih. Kalau dalam diri saudara dan saya diisi dengan firman, maka yang keluar dari hidup saudara pasti firman. Kalau dalam saudara dan saya diisi dengan kasih, maka yang keluar dari hidup saudara dan saya itu pasti kasih. Bukan sesuatu yang lain. Ini penting, saudara. Ini apa yang saya sampaikan hari ini sangat penting menjadi dasar kita. Sebelum kita bicara yang lain. Jadi, coba saudara perhatikan reaksi Maria. Waktu Marta protes pada Yesus, Maria tidak memberikan respon negatif. Maria diam saja, betul nggak? Orang yang sudah berada dalam Kristus, dia bisa bereaksi benar terhadap setiap persoalan yang ada. Yesus berkata, hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau saudara mau dapatkan yang terbaik daripada Tuhan, layani dirimu dulu. Dengan cara bagaimana? Beri dirimu untuk dilayani oleh Roh Kudus. Doa, firman, ibadah, dengar. Belajar taat, belajar khususkan waktu, belajar berkomitmen, belajar disiplin diri. Sebelum kita sibuk melayani orang lain. Layani diri kita. Yang pertama, saya ingin menyampaikan, layani diri kita terlebih dahulu. Bagian terbaik yang tidak akan diambil dari Maria, yaitu firman yang ditanamkan di dalam hati Maria. Firman yang diterima dengan kasih dan hati yang terbuka, itu bagian yang nggak bisa diambil. Sebelum kita melayani orang lain, layani diri kita. Dengar kesalahan terbesar, termasuk saya pendeta, mungkin pendeta lain, pelayan-pelayan Tuhan lain, gereja hamba-hamba Tuhan lain, mungkin nggak semua, tapi kadang kita terlalu lena dengan aktivitas pelayanan ingin melayani orang lain. Kita cari jadwal sana-sini, melayani, ketemu orang sana-sini, lupa memberikan Roh Kudus melayani kita. Ini poin yang terpenting hari ini. Layani dirimu dengan berikan Roh Kudus melayani. Nanti saudara bisa lanjutkan di NLC, di FC. Kalau kita memang ada yang selama ini tidak melayani diri kita, yuk bertobat sama-sama yuk. Kita harus bertobat sama-sama loh. Kalau enggak, apalagi di tengah-tengah pandemi gini, kita ketemu juga enggak. Cuman lewat online begini, saudara bisa down loh. Saudara bisa down. Kalau saudara tidak memberikan diri untuk dilayani. 2 Timotius 1 ayat 13-14. Mari kita lihat 2 Timotius 1 ayat 13-14. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saya ulang, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Hidupi firman yang kita terima. Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Peliharalah harta yang indah, yaitu firman. Pegang, lakukan. Gitu cara memeliharanya. Lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kalau kita mau memelihara harta yang indah, firman itu,
Dengar, berikan diri kita dilayani oleh Roh Kudus. Itulah arti melayani diri sendiri. Berikan diri kita dilayani oleh Roh Kudus, pegang, lakukan dalam iman dan cinta Kristus kepada Yesus Kristus. Jadi peliharalah hal yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ada Roh Kudus yang diam dalam saudara dan saya yang memampukan saudara untuk dapat memelihara kebenaran firman. Kita tidak akan pernah bisa mengerti firman dengan otak kita. Tapi kita akan mengerti firman kalau Roh Kudus bukakan kepada kita dan otak kita juga terbuka, Saudara. Jadi waktu Saudara berdoa, Saudara baca firman, ada prinsip nafsirkan yang benar, Roh Kudus pimpin kita, kita terbuka. Tiba-tiba hati Saudara melonjak, yes, ini sesuatu yang besar. Ini rahasia. Dalam hal-hal tertentu Saudara begitu excited sekali. Seperti pagi ini Saudara, layani dulu dirimu sendiri sebelum kamu melayani orang lain. Berikan Roh Kudus melayani kita. Saudara beda kalau khotbah itu cuma sekedar, ya sudahlah, pokoknya kita harus doa, baca firman. No. Kita hidup dulu bersama-sama, amin. Yang kedua, baru kita bicara tentang melayani sesama. Marta tidak salah, dia sibuk melayani. Tapi ketika dia tidak membiarkan dirinya dilayani oleh Tuhan Yesus sendiri, muncullah kejenuhan, muncullah mulai menyalahkan. Sampai dia berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Dia lihat Maria nggak peduli. Lalu dia berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Dianggap Tuhan juga nggak peduli sama dia. Marta terlalu sibuk melayani. Mungkin saya juga terlalu sibuk melayani kadang kan. Kenapa? Buktinya apa? Pernah saya merasa kok seperti seorang diri. Kok seperti ditinggal seorang diri dan sebagainya. Itu karena saya terlalu sibuk melayani. Saya tidak membiarkan diri saya untuk dilayani oleh Roh Kudus. Tapi waktu kita memberikan diri kita dilayani oleh Roh Kudus, kita dipuaskan di sana. Kita dilegakan, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Kita bisa bereaksi benar terhadap persoalan yang ada, menghadapi keadaan. Saudara, bahaya kalau kita tidak melayani diri kita sendiri dengan duduk diam di kaki Tuhan, terus mendengarkan apa yang Yesus katakan. Bahaya sekali. Kita kan rindu, kita kan sudah mengerti kebenaran bahwa identitas diri, mengenal Allah dengan benar. Mengenal diri sendiri dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar? Bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri dengan benar kalau kita nggak duduk diam dan terus mendengarkan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Mari kita biarkan diri kita dilayani oleh Tuhan. Amin. Saudara katakan bersama saya, Roh Kudus, hari ini aku mau kau layani secara pribadi. Aku mau kau layani hari demi hari. Aku mau mengkhususkan waktu. Aku mau disiplin diri Tuhan. Berikan aku kan kemampuan. Biarlah mataku ini enggak terbelok dengan pekerjaan, dengan sibuk pelayanan, sibuk ini, sibuk itu, tengah-tengah kesibukan. Ajar aku tak berkomitmen, berdisiplin untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Karena kalau kita enggak melayani diri kita sendiri, percayalah, buahnya juga negatif. Buahnya enggak akan maksimal. Maka Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kenapa sih orang khawatir? Jawaban saya sederhana. Karena dia tidak melayani dirinya sendiri. Karena dia tidak mau duduk diam dan mendengar suara Tuhan. Saudara, yuk kita benar-benar mau memberi diri kita dekat. Kalau saudara dekat, istilahnya memberi diri saudara kepada Tuhan, saudara akan merasa dekat banget sama Tuhan. Tapi kalau saudara nggak mau melayani diri saudara dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan mendengar suara Tuhan, saudara akan terasa jauh dari Tuhan. Kadang saudara merasa seorang diri. Ini prinsip saudara. Kenapa Yohanes menulis
anak yang paling dikasihi. Dan itu hanya ada dalam kitab Yohanes. Karena Yohanes mau selalu dekat sama Yesus. Menikmati kasih Tuhan. Kalau saudara tidak melayani diri sendiri, duduk diam, dan terus mendengarkan suara Tuhan, saudara tidak akan merasakan kasih Tuhan. Saudara tidak akan merasa dekat dengan Tuhan. Bukan Tuhan tidak mengasihi saudara, bukan Tuhan membeda-bedakan kasih sayang, tapi kita yang tidak mau menerima. Saudara bisa mengerti maksud saya? Tuhan itu mengasihi kita semua, seperti tadi saya bilang, bahwa ada makanan semua di meja makan. Nah, saudara mau makan atau enggak, itu keputusan saudara. Waktu saudara makan, saudara menjadi kenyang. Nah, Roh Kudus, saudara, waktu saudara percaya pada Yesus, Alkitab mencatat saudara berada dalam Allah, Allah ada dalam saudara. Allah di sana itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada dalam saudara. Sudah komplit semuanya ada dalam saudara. Nah, saudara mau enggak mendengar suara Allah ini? Saudara mau enggak menikmati kasih Allah? Saudara mau enggak menikmati damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman ini daripada Dia? Kita mau enggak? Bukan saudara, saya juga mau enggak? Ketika saya mau, saya akan menikmati. Bagaimana cara menikmatinya? Layani diri kita sendiri. Bagaimana melayani diri kita? Duduk, diam, dengar terus suara Tuhan. Dengar terus kebenaran firman yang disampaikan. Saya pribadi, bukan karena saya gembala, saya ingin saudara dengar. Bukan. Tapi saya benar-benar merasakan Roh Kudus itu seperti memimpin kita gitu ya. Saya pikir kok bisa ya Tuhan sampai begini. Sampai saya tuh rasanya, wah ini rasanya kalau ngomong kebenaran ini benar-benar nggak habis terus ini. Selalu ada yang baru dan rasanya melonjak terus. Gitu. Dan saya percaya itu bukan hanya untuk saya, itu diberikan untuk keluarga New Life. Makanya kenapa saya selalu pesan, ayo kita ikut ibadah online, khususkan waktu NLC, FC, pakai bahan yang sudah ada. Diskusi, renungkan lebih dalam, lihat konteksnya lebih dalam, pelajari, aplikasikan, lakukan dengan iman dan kasih. Ini kalau kita lakukan luar biasa loh, saudara. Hati kita ini aja sudah, hati saya ini sudah nggak tertahankan. Makanya waktu saya setelah 2 minggu nggak ngantor, begitu bisa ngantor. Sampai ngantor tuh saya langsung ngomong, Tuhan makasih Tuhan. Rasanya udah lama sekali gitu. Kalau kita boleh melayani itu anugerah, betul. Pakai waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Pakai hidup ini adalah kesempatan. Buat keputusan untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati dan hati yang tulus. Setelah saudara melayani diri saudara sendiri, kita melayani diri kita sendiri, tahapannya itu begini. Melayani diri sendiri, baru melayani di FC. Keluarga. Keluarga. Saya ulang, keluarga. Ini bukan program. FC ini bukan program. Ini adalah kerinduan hati Tuhan untuk saudara melayani keluargamu. Menjadi berkat di keluarga. Gak usah ngomong orang luar dulu. Jangan buru-buru dengan orang luar. Keluarga dulu. Habis keluarga, oke, keluarga New Life ada NLC. Habis NLC baru kita keluar lagi. Kita bangun dengan fondasi yang benar yuk. Sama-sama yuk. Saya tahu, kalau saudara tanya sama saya juga pingin langsung banyak. Tapi enggak, kita enggak boleh begitu. Karena saudara tahu prinsip kita adalah membawa orang mengenal pada Kristus. Tertuju pada Kristus, bukan tertuju pada kita. Bukan tertuju pada kita, tertuju pada Kristus. Saya ulang. Seorang bapak rohani itu membawa anaknya kepada Kristus, bukan pada dirinya. Makanya kalau semuanya ngikutin apa yang Tuhan arahkan pada kita, layani diri sendiri, layani keluarga makin bagus, semua makin dewasa, keluarga apa semua. Nanti saudara punya anak dan itu turun-temurun terus menjadi kebenaran demi kebenaran yang disampaikan melalui orang tua kepada anak. Nanti anak-anak kita jadi orang tua, sampaikan lagi kepada anaknya. Lalu cucu kita jadi orang tua, sampaikan lagi kepada anaknya. Ini kebenaran warisan rohani yang paling berharga yang tidak pernah bisa saudara gantikan dengan uang sebanyak apapun. Kenapa? Kalau saudara cuma beri warisan harta, itu hanya di dunia. Tapi kalau saudara beri warisan rohani,
itu sampai kekayaan di surga selama-lamanya. Waktu kita berikan warisan rohani, anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, bukan hanya mengumpulkan harta di dunia, tapi mengumpulkan harta surgawi. Itu yang nggak bisa digantikan dengan apapun. Mari kita mulai dengan benar. Amin. Saya percaya bukan satu kebetulan tema kita bulan ini, hidup yang melayani. Saya juga merenung, kok kelihatannya temanya simpel ya Tuhan ya. Hidup dalam kasih Kristus, lalu hidup yang melayani. Tapi ternyata jangan-jangan hidup yang melayani pun kita belum hidupin. Kita mau ngomong mengasihi gimana? Kalau kita mengerti esensinya saja, kita sudah melayani diri kita, duduk diam selalu dengar suara Tuhan. Kita bisa mendisiplin diri kita, sudah puji Tuhan kalau di sana. Kita hidupi dengan kasih. Nah, kalau itu ada, saudara, hati kita akan terbakar akan cintanya. Dan mungkin Anda bertanya, apa yang dapat kita lakukan dalam melayani sama? Saya tutup dengan Roma 12 ayat yang ke-9. Yuk, buka Alkitab. Roma 12 ayat yang ke-9. Roma 12 ayat yang ke-9 berkata begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jangan pura-pura di sini, jangan munafik, sudah. Di depan baik, di belakang nggak baik. Depan iya, di belakang enggak. Di depan iya, di belakang yang lain yang diomongin. Misalkan diberitahu NLC, FC, pakai bahan kita, iya, tapi di belakang enggak dilakukan. Nah, itu pura-pura aja tuh. Itu munafik. Nah, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau kita mau melayani. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang memberkatimu. Salah ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Saya nggak menguraikan ini semua. Ini menjadi catatan saudara boleh renungkan di rumah. Roma 12 ayat yang ke-9. Cuman hari ini pesan saya, yang pertama, kalau kita melayani, layani dulu diri kita sendiri. Melayani diri sendiri. Katakan bersama saya, melayani diri sendiri. Yang kedua, baru kita melayani sesama, amin. Dan titik poin melayani diri sendiri ini pesan tema yang khusus yang saya percaya Tuhan mau setiap keluarga ini dapatkan, dan mudah-mudahan rekamannya ini nanti jadi bagus, bisa di-sharekan di pertemuan pelayan, di grup-grup PAW pelayan, kita tonton ulang, kita ajak yuk grup kita untuk sharing betul-betul melayani diri sendiri ini. Karena jangan sampai kita lupa melayani diri kita sendiri. Kita sibuk bekerja, sibuk ini, melayani orang lain ini itu kelihatannya baik. Tapi kita salah ternyata melayaninya. Akhirnya Pak, muncul kejenuhan, sungut-sungut, menyalahkan yang lain dan sebagainya. Kalau kita dilayani oleh Roh Kudus, percayalah, kepuasan itu benar-benar nyata. Ketenangan batin kita ini benar-benar nyata. Nggak akan aneh-aneh kita. Oke? Nah, mari kita ambil waktu tenang berdoa sejenak yuk. Kita menyembah Tuhan, biarkan Roh Kudus bicara sama kita. Makasih Tuhan. Makasih buat malam hari ini Roh Kudus. Kami mengambil waktu teduh. Kami rindu Kau berbicara atas setiap kami. Makasih Tuhan.
Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak mengenal apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku memperkasihmu, segala yang ku punya itu milikmu, itu milikmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai